diisikan ke sini. Nah, nanti akan ada pemberitahuan lagi bahwa email tersebut, akun ini sudah diverifikasi oleh tim koordinator nasional belum. Jadi tim koordinator PNPRB dan tim pengelola PNPRB nasional ini, tim PNPRB di Kementerian PAN ini nanti akan melakukan verifikasi tadi. Nah, hasil verifikasi itu nanti Sobat Info bisa masukkan login di sini. Jadi masukkan nama akun, data sandi, kemudian masuk, akan ada email masuk berupa token. Nah, token itu bisa diisikan di situs selanjutnya nanti setelah kita masuk. Nah, kemudian kita verifikasi, klik verifikasi maksud saya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke inilah di aplikasi ini. Jadi bentuk aplikasinya kira-kira seperti ini untuk dashboard atau tampilan untuk akun administrator. Jadi administrator nanti hanya ada dua seperti itu, yaitu untuk pengguna dan instansi. Jadi yang kedua tadi setelah kita registrasi adalah membuat akun. Nah, setelah membuat akun, nanti yang ketiga adalah mengisi LKE. Setelah mengisi LKE, yang keempat adalah submit ke PPI, submit ke sekretariat, dan submit ke Kementan-LB. Itu alur dari PNPRB online ini. Nah, di pembuatan akun ini, yang pertama tentunya masih kosong nanti, ya belum ada isi apa-apa karena seperti form nanti harus mengisinya dulu. Jadi seorang administrator tadi saya sarankan dia cukup familiar dengan komputer ya. Jadi kalau belum pernah lihat komputer sama sekali, gimana? Yang itu masuk. Gimana? Maaf ada kesalahan teknis gitu. Ada problem teknis. Sudah, teman-teman? Lanjut? Belum? Oke. Apa nggak bisa? Apa nggak bisa? Bisa, lanjut? Oke. Mohon tadi ada beberapa kesalahan teknis. Jadi kita lanjut lagi, tadi kita sampai ke pembuatan akun seperti itu. Jadi di pembuatan akun ini administrator yang ditugaskan tadi berdasarkan surat tugasnya, nah nanti akan bertugas untuk membuat akun pangkat penanggung jawab. Nah, sebelum kita bikin akunnya, sebelum bikin penggunanya ya, nah kita akan harus membuat instansinya dulu. Jadi Sobat Info nanti perlu di sini administrator ini nanti mengisi daftar instansinya. Jadi pertama kita akan isi instansinya kementerian, lembaga, atau pemerintah provinsi, kabupaten, kota mana. Ini kami sudah ada datanya. Jadi Sobat Info tinggal pilih nanti datanya yang mana yang benar sesuai dengan nomenklatur yang ada saat ini. Yang ada saat ini ya. Karena di sini di data kami itu ada data yang lama. Ada data yang lama. Kenapa ada data yang lama? Karena ada di dalamnya database nilai yang lama. Sehingga nanti kalau disandingkan, kalau kami hapus database yang nama yang lama, nanti database-nya hilang. Nah, sehingga nanti kita perlu untuk menyandingkan, kayak misalkan teman-teman di ekonomi Bekraf ya. Di Bekraf dulu kan terpisah, sekarang gabung ke pariwisata. Nah, contohnya seperti itu. Nah, nanti kita sudah masukkan yang baru, nah sehingga Sobat Info bisa masukkan yang baru. Yang kedua, nama organisasinya. Jadi nama organisasi ini nanti Sobat Info akan memilih siapa saja unit yang akan mengisi lembar kerja evaluasi, yang akan melakukan penilaian mandiri. Jadi misalkan jadi di organisasi ini nanti akan ada yang pertama ada dua level ya, ada dua level di sini. Yang pertama adalah pusat dan yang kedua adalah unit. Jadi
untuk membuat unitnya ini, pertama untuk pusat, yang jelas pusat cuma satu kan, jadi mungkin di sini nanti Sobat Info bisa tuliskan tadi Kementerian pariwisata, ya kan, bidang pariwisata. Kemudian nanti dipilih level organisasinya pusat. Terus untuk unit seperti disampaikan Pak Ronald tadi, unit yang di-input adalah kalau untuk kementerian dan lembaga dia level 1 di bawah organisasi tertinggi. Artinya kalau dia menteri, bawahnya berarti dirjen. Jadi ini nanti nama organisasinya adalah unit eselon satunya atau dirjennya. Kalau dia sekjen di level apa namanya paling tingginya, mungkin di bawahnya adalah eselon 2. Dan betul tadi sampaikan Pak Roni bahwa aplikasi kita memadai untuk saat ini diperluas, sehingga unit-unit yang tadi bisa ditambahkan untuk unit-unit mungkin dari eselon 1, eselon 2 nya juga mau ngisi, silahkan tambahkan unit eselon 2 nya, sehingga nanti di instansi ini akan lebih lengkap. Cuma untuk saat ini pilihan levelnya kami baru menyediakan dua level antara pusat dan unit. Ini kepentingannya adalah nanti untuk mengisi penilaian mandirinya. Untuk saat ini disesuai dengan Permenpan 26/2020, LKE ada dua, LKE untuk pusat dan LKE untuk unit. Sehingga untuk level di bawah pusat tadi, unit baik eselon 1, 2, bahkan 3 jika memang diperlukan akan bisa mengisi menggunakan LKE yang unit. Jadi levelnya level yang unit. Kemudian untuk unit tadi juga kami berharap bisa dilengkapi nanti dengan lokasi kantor. Jadi harapan kami ke depan sih sebenarnya kita bisa membuat suatu database ya, seperti form. Kenapa di sini ada provinsi, kemudian ada latitude, ada longitude, ada vektornya ya kan bahkan. Nah kami berharap kalau Sobat Reform mengisi nanti tahu nih kantor kita latitude-nya di mana, berapa, longitude-nya berapa ya kan, bujur timurnya, lintang utaranya berapa. Nah kita bisa membuat satu peta ya, satu apa namanya lokasi dari teman-teman ini posisinya ada di mana sih. Jadi kalau kita mau ngecek nanti lewat mungkin Google Map gitu kan, kita bisa langsung melihat oh ini instansi kita di sini bila RB-nya sekian. Ini pengembangan ke depan. Cuma kita belum sampai sana dulu lah. Ini kita mau lihat dulu bagaimana birokrasi itu bisa dinilai dengan baik. Nah ini jadi alamatnya penting, alamat kantor, email kantor, telepon kantor. Jadi untuk unitnya, organisasinya, bukan untuk usernya atau akunnya, bukan untuk penggunanya. Kemudian ini ya unitnya, kita lanjut ke pengguna sekarang. Nah jadi setelah tadi user itu juga, setelah user itu diisi, unitnya diisi, instansinya diisi, kemudian kita akan mengisi penggunanya atau kita mengisi usernya. Pengguna tadi sama seperti sebenarnya saat kita melakukan registrasi tadi. Jadi di sini ada nama lengkap, kemudian email, pastikan emailnya aktif, ya. Jadi pastikan bahwa email ini masih digunakan, pastikan email ini tidak diblokir, gitu ya. Kemudian ada nomor HP, nomor WhatsApp nanti akan bisa dihubungi untuk apa namanya komunikasi di internalnya. Kemudian kepegawaiannya seperti tadi, unitnya unit mana. Nah setelah tadi Sobat Reform mengisi instansi unitnya, ini akan keluar unitnya unit mana. Sebelum Sobat Reform mengisi, ini akan kosong, nggak ada. Jadi kita perlu mengisi dulu. Kemudian kita isi unitnya, jabatannya apa, ini jabatan sudah kami sediakan. Kemudian golongannya juga kami sediakan. Nah nama akunnya mungkin Sobat Reform bisa mendaftar dulu nih, kira-kira mau pakai nama akun apa, kemudian kata sandinya apa. Cuma ini nanti bisa dirubah pada saat disampaikan ke yang bersangkutan. Dan setelah kita mengisi ini, kemudian kita simpan, ya, yang bersangkutan nanti akan menerima email berisi nama akun dan kata sandi dari aplikasi, sehingga apa namanya sebenarnya kita nggak perlu infokan lagi, tapi cuma nggak perlu infokan namanya apa, nama akunnya apa, kata sandinya apa. Jadi langsung saja kita infokan sudah didaftarkan, silahkan cek email. Terus ini tadi kelupaan, silahkan pilih grup aksesnya ya. Nah, grup akses di sini maksudnya adalah kalau dia unit nanti kita pilih asesor unit. Kalau ini untuk TPI tadi untuk pusat, silahkan pilih asesor TPI. Kalau ini nanti untuk sekretariat, untuk ketua tim RD, silahkan pilih sekretariat
ketua RB gitu. Jadi nanti akunnya akan dilihat berdasarkan penggunanya. Itu levelnya. Kemudian ada pertanyaan juga biasanya, Mas, untuk pengisian ini bisa nggak satu unit lebih dari satu? Bisa, silakan. Satu unit, satu akses tadi, misalkan pusat mau dikeroyok, ngisinya bareng-bareng, bukanya bareng-bareng, mau sampai, kita belum tutup sih, belum batasi mau sampai berapapun. Jadi sampai berapapun lebih dari 10 itu masih memungkinkan saat ini. Nah, itu untuk akunnya, dan pastikan di sini nanti Sobat Reform di sini ada centang aktif ya. Ini pastikan ini sudah dicentang. Karena kalau ini nggak dicentang, teman-teman itu nggak bisa akses langsung. Ya, ini pastikan aktif. Kemudian ini ada pilihan juga wajib ganti kata saja atau tidak. Jadi maksudnya adalah kalau ini kita sediakan, kita membuatkan nama akunnya apa, kata sandinya apa. Nah, kita mewajibkan dia untuk mengganti kata sandinya enggak? Kalau enggak, ya itu nggak perlu dicentang. Oke, kemudian ini untuk pembuatan akun. Jadi kita sudah mengerti alur kedua. Setelah pembuatan akun, ya selanjutnya kita akan masuk ke cara apa dulu. Jadi setelah tadi kita buatkan akunnya, unit atau asesor TPI, ya, nanti Sobat Reform di masing-masing unit tadi yang menjadi penanggung jawab akun itu akan menggunakan user akun yang disampaikan sama seperti tadi. Jadi kalau di sini untuk unit, teman-teman unit, kita udah nggak buat verifikasi lagi, karena verifikasi ke Menpan hanya untuk administrator. Jadi tanggung jawab untuk di level bawah ini adalah tanggung jawab si administrator. Jadi biasanya saya juga menyarankan untuk menugaskan tadi kepada administrator, selain yang memang dia memahami ya sedikit tentang aplikasi, paling bisa komputer, yang kedua bertanggung jawab. Gitu. Ini juga penting. Untuk ini masalahnya data Sobat Reform semua nanti yang akan masuk di sini. Nah, setelah menerima akun untuk unitnya atau untuk asesornya, kemudian masuk. Nah, setelah masuk ya, nanti di email kita, ini kembali lagi ke email, tadi email itu penting. Email kita akan menerima token. Nah, token itu akan digunakan untuk login. Jadi masuk tidak langsung login, tidak langsung masuk, tapi harus menginput token dulu yang sudah diverifikasi. Jadi selain pengguna selain pemiliknya tidak bisa masuk karena emailnya ada di sana. Terus ada satu juga permasalahan yang dulu itu yang tadi sering lupa kata sandi. Nah, itu lupa kata sandi kita sudah siapkan ke Sobat Reform semua. Jadi kalau kata sandinya lupa, Mas, biasanya admin kami nih di call center kami. Kalau di telepon, Mas, kita lupa usernya, kita lupa passwordnya, caranya gimana, tolong kirim surat. Ya, ini jadi hal kritikal yang nanti akan dibebankan kepada call center tadi kasihan. Nah, sehingga kita bisa mempermudah itu, kita bisa membuat itu menjadi simple, yaitu dengan menyediakan fasilitas lupa kata sandi. Nanti Sobat Reform akan diminta untuk memasukkan seperti ini, tapi nanti isinya alamat email, akan memasukkan alamat email. Nanti alamat email dari email yang sudah masuk, Sobat Reform akan diminta untuk masuk ke form lupa kata sandi. Nah, dari situ, dari lupa kata sandi nanti buat kata sandi baru, kemudian bisa login kembali seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang tadi alur ketiga, yaitu mungkin ini sesi terakhir, walaupun tadi ada alur yang keempat yaitu penyampaian kepada TPI. Cuma itu yang keempat ini sebenarnya sifatnya lebih ke aplikasi, karena setelah dikirim ya sudah dikirim gitu kan. Terus nanti kalau dari TPI tidak diterima seperti alur tadi yang besar tadi, itu bisa dikembalikan lagi ke user lagi. Nah, ini saya ambil contoh punya Mas Afif Nur Wahid yang menjadi asesor untuk unit. Di sini kita akan akun asesor tadi, asesor baik unit maupun TPI akan menemukan tampilan seperti ini, Sobat Reform. Jadi untuk mengisi LKE, Sobat Reform
diminta untuk masuk ke evaluasi. Kenapa kami namakan evaluasi? Karena kami merasa ini bentuknya adalah evaluasi. Walaupun mungkin kenapa bukan penilaian gitu ya, penilaian mandiri sebenarnya ya sama. Cuma kami samakan persepsinya supaya kita memiliki persepsi yang sama, yaitu evaluasi. Nah, di menu evaluasi ini nanti akan ada proses evaluasi, penerimaan kita dan pengaturan. Sobat Info bisa mengisi LKE tadi. LKE itu adalah lembar kerja evaluasi yang bentuknya adalah pernyataan-pernyataan dengan opsi jawaban. Nanti di situ kita diminta untuk menyandingkan antara pernyataan dengan jawaban kita yang dilengkapi dengan evidence tentunya. Nah, di proses evaluasi ini kita nanti akan membuat kegiatan evaluasi. Jadi di proses evaluasi tadi ya, di proses evaluasi ini nanti ini kalau masih belum diisi akan kosong. Jadi kita harus masukkan dulu dengan cara klik tambah. Jadi ditambah ini, diklik tambah, kemudian nanti akan muncul jendela baru ya, jendela baru seperti ini. Jadi untuk kegiatan evaluasi ya nanti seperti itu akan melihat pilihan di sini ada kegiatan evaluasi untuk unit atau untuk di sini akan ada kegiatan untuk unit atau kegiatan untuk evaluasi pusat atau evaluasi unit. Kemudian nanti kementeriannya yang akan dipilih juga. Kalau pusat nanti akan dipilih dari kementerian lembaga pemerintah provinsi kabupaten mana. Kemudian deskripsi ini juga diperlukan. Nah, iya ini untuk kegiatan evaluasinya, apakah itu evaluasi pusat, kalau kita TPI atau pusat, kalau kita unit, asesor unit, maka kita akan memilih unit. Kemudian untuk kementerian lembaga Pemprov kabupaten kotanya, kita akan memilih yang ada tadi. Kemudian ini jadi pastikan kegiatan evaluasi dan instansi pemerintahnya ini ya sesuai. Jika sudah, nanti klik sesuai untuk klik simpan untuk dimasukkan ke dalam daftar ini. Nah, sekarang jadi ada dua daftar, tadi ini untuk unit, ini untuk evaluasi pusat. Nah, gimana cara kita klik memilih? Kenapa ini tadi harus dipilih sih? Kenapa harus pusat? Kenapa harus unit? Karena tadi seperti saya sampaikan di awal, lembar kerja evaluasi kita ada dua. Satu adalah lembar kerja evaluasi untuk pusat, satu adalah lembar kerja evaluasi untuk unit. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau di pusat ya sebenarnya dulu penilaian awalnya kan kita menilai pusat saja. Sekarang kita masukkan tambahan ke unit supaya bisa melakukan penilaian mandiri secara lebih luas dan gitu. Nah, tentunya pusat akan memiliki pertanyaan yang lebih lengkap dan dari komponen pengungkit yang terdiri dari pemenuhan, hasil antara, kemudian reform dan hasil. Ada empat komponennya, ada 4 besar komponen. Terdiri dari pengungkit yang terdiri dari 3 subkomponen tadi dan hasil 1. Nah, di unit tidak ada hasil di sana. Karena penilaian hasil itu untuk penilaian pusatnya. Contohnya tadi seperti nilai survei eksternal. Nilai survei eksternal kan yang disurvei seluruhnya. Untuk menilai survei dari kementeriannya, lokusnya adalah sampling dari unitnya. Walaupun yang disurvei unitnya, tapi kita menilai pusatnya, kita menilai pemerintahannya, kita menilai instansinya yang besar. Kemudian masuk ke LKE tadi. Di LKE ini untuk merubah tadi kembali, misalkan ini kan kita namakan uji fungsi evaluasi, kok namanya ada uji fungsinya, kita rubah dong. Kita bisa berubah di menu ini. Jadi gambar pensil ini untuk mengubah. Terus untuk melihat LKE kita menggunakan ini. Ini gambar kaca besar ya. Jadi kita bisa LKE. Nah, untuk mengisi LKE kita isi yang ini di bawah, yang kentang-kentang, gambar kentang. Dan kita bisa menghapus ini yang sering ditanyakan teman-teman, Pak, kita bisa menghapus LKE aja nggak? Jadi sebenarnya ini adalah LKE betul, Sobat Biko. Namanya evaluasi unit, namanya evaluasi pusat, tapi ini adalah di dalam ini adalah LKE, lembaga kerja evaluasi. Yang dulu kita nggak bisa menghapus, sudah ngisi tapi salah, mau dihapus semua gitu. Sekarang kita bisa.
Kami menyediakan ini, jadi kita bisa menghapus kegiatannya, kita bisa menghapus proses evaluasi yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk mengisi LKE, nanti kita masuk ke menu centang ini, kemudian kita akan memasuki satu, ini sebenarnya adalah bentuk utama dari KMPRB online itu sendiri. Nah, kok agak beda sama yang dulu ya? Jadi dulu mungkin bentuknya dibagi-bagi ya, ada manajemen perubahan, kemudian ada penataan perundang-undangan, ada penataan tata laksana, organisasi, ya, kemudian pengawasan, terus ada apa namanya akuntabilitas, pelayanan publik, ada hasil. Dulu seperti itu. Kami menerima masukan juga, Mas kalau melihatnya satu-satu itu susah, gitu kan. Akhirnya harus dilihat semuanya. Tapi kalau dilihat semuanya, karena pertanyaannya ada sekitar 215 pernyataan, jadi banyak juga ya gitu kan. Dan cuma pernyataannya itu sehingga satu pernyataan harusnya bisa dilengkapi dengan baik. Gitu. Nah sekarang kita bentuknya mencoba untuk bentuk tree. Jadi bentuk tree itu nanti dia akan bercabang. Jadi namanya bentuk fisik utamanya adalah folder. Nah ini adalah kumpulan indikator. Jadi isinya di sini dari komponen ini komponen pengungkit, ini komponen hasil. Ini pusat karena ini kita menilai untuk evaluasi pusat. Nanti kalau kita menilai unit nanti artinya akan menjadi LKS unit. Nah jadi komponen pengungkit ini yang tadi ada 3 sub komponen, 8 area perubahan, ya kita kubur jadi satu. Dan default bentuknya tertutup, jadi cuma 2 folder. Nah, kenapa tertutup? Kita kemarin terbuka, ternyata harus download dulu besar, jadi kita masukkan kita masukkan tampilannya tertutup dulu. Jadi sobat reform nanti perlu membuka satu demi satu. Mana dulu yang mau diisi, komponen dulu atau hasil dulu saudara. Nah seperti ini contohnya. Jadi ada di dalam komponen ini ada subkomponen pemenuhan untuk pusat, hasil antara yang nanti tidak akan ada di unit. Itu hasil antara ini hanya dinilai di lembar kerja evaluasi pusat. Kemudian reform. Jadi kalau di unit nanti cuma ada 2, pemenuhan dan reform. Kemudian hasil tadi disampaikan Pak Roni ada 4 ya, akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dilihat dari nilai sakit dan juga opini BPK. Kemudian kualitas pelayanan publik tadi, ini 2 ini yang tadi paparannya betul tadi saya perbaiki. Jadi bukan survei internal dan eksternal, tapi di sini adalah dua-duanya survei eksternal. Yang satu melihat terhadap pelayanan publik atau IPKP, indeks persepsi kepuasan pelayanan publik. Yang kedua survei eksternal untuk menilai IPAK, indeks persepsi anti korupsi. Nah kemudian ada kinerja organisasi. Kinerja organisasi ini nanti terdiri dari 3 indikator. Yang pertama adalah capaian kinerjanya, capaian kinerja dari instansi yang nanti kita nilai. Yang kedua ada survei internal, survei internal ini ada di sini. Dan survei internal itu melihat bagaimana kapasitas organisasinya dan bagaimana integritas jabatan. Nah itu ada kuesionernya juga sendiri. Kemudian yang ketiga nanti ada kinerja lainnya. Nah, kinerja lainnya nanti dilihat dari penghargaan yang sudah terima. Ini bentuknya juga pernyataan bagaimana kondisi yang ada. Nanti ada pilihan jawaban. Nah jadi jawaban nanti sobat reform akan diminta untuk mengisi jawaban yang di sini. Nah inilah dia 8 area tadi ya, yang selama ini kita familiar ya. Jadi di komponen pengungkit di pemenuhan ini di 8 area ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ini adalah yang dulu di aplikasi KMPRB online yang lama kita mengisi. Jadi ada 8 area itu pindah ke sini semua. Jadi tadi bobotnya yang dulu 60% dipindah ke sini 8 area jadi 20%. Dan mungkin juga perlu disampaikan bahwa kita masih 31 enggak? Sementara ya. Jadi saya dengar ada mundur lagi cuma belum pasti. Jadi sementara masih sampai 31 Mei. Kewajiban sobat reform semua nanti sebagai asesor unit maupun asesor TPI adalah menilai di sini. Ini dulu yang dilengkapi. Jadi yang wajib itu di sini. 8 area yang ada di pemenuhan. Untuk yang lain gimana? Ya kalau
mau dilengkapi karena prosedur kita banyak, bikin akunnya banyak ya, dibagi-bagi silakan. Jadi ini boleh diisi. Itu kami tidak tutup, jadi silakan ini bisa diisi. Untuk yang ini yang wajib. Jadi nanti akan kami lihat karena kami juga harus menilai tingkat kepatuhan dalam penyampaian PMPRB. Jadi apakah tanggal 31 sudah sampai tahap 4 tadi ya. Kalau kita melihat alur evaluasi RB-nya, kalau sudah sampai tahap 4 siapa saja ya, mana saja yang belum. Nah, jadi ini sebenarnya kami lihat. Ini sudah terisi belum? Sekarang 100% untuk komponen pemenuhan saja. Nah, kemudian di dalamnya adalah indikator ya. Jadi di indikator ini yang tadi seperti saya sampaikan, bentuknya masih kami sedang coba untuk perbaiki, karena kalau bentuknya tri memang bentuk tri ini cabangnya seperti ini, di atas agak rapi, cuma kalau di bawah dia bisa tembus. Nah, ini kami sedang mencoba untuk perhatikan, tapi secara substansi semua lembaga evaluasi kita sudah masuk. Jadi misalkan pertanyaan di sini, di manajemen perubahan di tim reformasi birokrasi, apakah ini tim reformasi birokrasi telah dibentuk? Nanti jawabannya A, B, atau C. Nah, yang nanti akan kami kami lengkapi dengan catatan di sini. Bisa dimasukin. Jadi di dalam tim reformasi birokrasi nanti saat kemarin itu saat di kursornya menyentuh sini nanti akan keluar informasi A itu seperti apa, seperti form semua nanti akan bisa memilih tim reformasi dari bentuk A sudah dibentuk dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik misalkan. Nah, itu akan kita jawab A, dan ini dia update baru kami. Sobat Reform bisa memasukkan keterangan di sini. Jadi keterangan bahwa ini nanti sebenarnya lembaga evaluasi yang utama yang perlu Sobat Reform semua perhatikan adalah membandingkan ini tadi saya bilang. Jadi membandingkan antara pernyataan kemudian dengan nilai dan apa evidence-nya, apa buktinya, apa penjelasannya. Jadi kalau memang sudah dibentuk dengan baik, kemudian tim RB-nya memang sudah bergerak, sudah menjadi motor bagi reformasi birokrasi di instansi kita jawab apa penjelasan Sobat Reform semua di sini? Apa yang membuktikan bahwa itu benar? Nah, tentunya penjelasan ini biasanya kalau kita cuma ngomong doang kan omdo gitu kan. Nah, kita perlu lengkapi dengan evidence lain yang bentuknya mungkin ada foto atau bukti informasi lain yang bentuknya gambaran atau web yang menggambarkan bahwa ini loh tim RB kita sudah seperti ini, atau mungkin kita punya laporan tentang pelaksanaan dari tim RB ini. Nah, kita bisa upload ke dalam cloud atau drive yang kita buat mungkin seraktif mungkin secara online. Nah, nanti di masing-masing evidence tadi kita buat link seperti Reform. Nah, ini untuk memasukkan link. Jadi link yang dari cloud tadi sudah disampaikan, nanti bisa dimasukkan di sini linknya. Kemudian linknya masuk di sini. Kemudian sebenarnya kami menyediakan juga foto. Cuma foto sama video kami batasi sementara saat ini karena kami belum tahu seberapa besar nanti beban yang akan diterima oleh server. Karena bayangkan saja nanti ini baru RB sih. Jadi di RB ini ada 508 kabupaten kota yang mungkin nanti potensi untuk mengisi PMPRB. Kemudian sekitar 86 kementerian lembaga yang eksis selama ini kami evaluasi, tapi lembaga itu sebenarnya banyak banget sehingga bisa saja nanti akan mendaftar juga. Jadi 86 tambah 508 ditambah 304 provinsi. Nah,
belum ditambah tadi 10 unitnya, ya kan? Kalau masing-masing isi evidence-nya, upload file di sini, nah, saya kemarin belum terlalu yakin, sehingga untuk awal ini kita coba di link dulu, karena sebenarnya dari evaluasi yang dulu, karena dari evaluasi dari penilaian RB yang ada sebelumnya juga ternyata sobat reform sudah banyak yang memang reform, kemudian merapikan dokumennya, arsipnya dalam berbentuk digital, kemudian di upload ke cloud ya, di drive. Nah di drive web drive itu kemudian tinggal kita ambil. Oh, teman sobat reform juga bisa melihat selama ini yang sudah diisi seperti apa, dan tentunya nanti tim ini ya, kalau ini unit, kalau ini nanti unit, nanti tim penilai internal juga akan melihat dengan mudah. Tinggal jadi betul-betul sekarang sudah computerized, karena tentunya kami juga dari Menpan ini mendorong untuk sobat reform di kementerian lembaga pemerintah daerah untuk melaksanakan seperti ini, sistem pembayaran berbasis elektronik. Nah ini aplikasi besar kami. Saya rasa itu. Jadi nanti jika sudah terisi semua, kemudian bisa dibuatkan catatan tersendiri untuk menyimpulkan bagaimana kondisi kita tadi di atas. Jadi kalau tadi masing-masing sobat reform melihat ini adalah evidence dari pernyataan dari masing-masing indikator, kemudian ini nanti bisa disimpulkan. Jadi sebenarnya kondisi kita seperti apa, ini laporan sebagai visa eksekutif kepada yang akan kita laporkan, kalau dari unit ke TPI, dari TPI ke sekretariat, atau kepada tim RB-nya, nanti dari tempat tim RB ke Menpan. Jadi isinya pun sama. Nah, jika sudah selesai, nanti diverifikasi, jadi kirim verifikasi itu dikirimkan, disubmit. Tapi jika belum selesai, seperti itu tenang saja, karena datanya tidak akan hilang, karena seperti itu bisa melakukan simpan di sini. Yang penting ini dari klik simpan. Nah, jadi sementara data tadi sudah terkunci di aplikasi. Jadi belum terkirim, tapi tidak akan hilang, dan kita nanti bisa lanjutkan kapanpun. Oke, saya rasa itu terkait Telkom semua. Mungkin disko kita, jadi ini seperti Pak Rami sampaikan tadi, ini disko bonus. Harusnya kita setiap hari Senin melakukan disko. Jadi mungkin nanti kita bertemu lagi disko di hari Senin ya, Senin besok. Dengan tema yang nanti akan kami sampaikan di Instagram. Mungkin Pak Roni ada closing? Nah, oke. Jadi mungkin itu dari kami. Jika ada pertanyaan, mungkin ingin diskusi lebih lanjut, kami memiliki fasilitas di website kami di rbkunwas.menpan.go.id. Semua bisa mengakses pmprb.menpan.go.id. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.